Kalau lo kira kejuaraan dunia antar klub itu cuma sekedar formalitas buat klub Eropa pamer piala tambahan, tahun 2025 ini siap bikin lo mikir dua kali bro. Turnamen tahun ini isinya drama segede telenovela Meksiko. Ada yang nyaris lolos tapi kejebak aturan, ada yang pesta gol tapi tetap angkat koper, dan ada juga Lionel Messi tentu saja yang ikut-ikutan bikin skenario Hollywood bareng Inter Miami. Pertama, mari kita buka dengan drama dari Atletico Madrid. Mereka menang 1-0 lawan Botafogo berkat gol Anthony Griezmann di menit 87. Tapi plot twistnya ala Game of Thrones datang meskipun menang gitu. Atletico gagal lolos. Why? Karena Botafogo itu udah ngumpulin poin yang cukup buat lanjut. Jadi kemenangan itu kayak jadian sama gebetan. Pas udah telat, dia udah nikah sama orang lain gitu. Roasting tipis-tipis buat Atletico bro. Kalian menang tapi tetap gagal. Ini turnamen bola bukan reality show. Siapa yang terakhir ketawa nih. Haha. Lanjut ke pertandingan yang jadi bukti bahwa bola itu bundar dan VAR itu masih ngambang. Porto lawan Al Ahly, skornya 4-4. Iya benar, 8 gol dalam satu pertandingan. Ini bukan pertandingan, ini arcade FIFA mode easy. Gol-golnya datang bertubi-tubi. Mora Gomes, Aguero dan Pepe untuk Porto, dibalas dengan hat-trick Ali dan satu dari Ben Romdani buat Al Ahly. Tapi pertanyaannya, ini turnamen resmi atau simulasi PS5 nih? Pertahanan dua tim ini lebih bolong dari tembok kosan musim hujan bejir. Kita geser ke Seattle Sounders versus PSG. Skor akhir 2-0 buat PSG. Gol datang dari Kvicia, Kvaratskhelia, dan Achraf Hakimi. PSG menang, lolos, dan seperti biasa tampil dominan. Tapi ya gitu-gitu aja gitu. Karena jujur, kita semua masih trauma dengan PSG yang jago di awal turnamen, tapi tiba-tiba hilang arah di semifinal kayak sinyal HP di pelosok. Ya, even kemarin baru juara UCL gitu. Seattle, ini mohon maaf banget nih, tapi mereka 0 kemenangan dari 3 laga. Mungkin mereka lebih cocok main di MLS aja dulu. Turnamen ini terlalu keras bos buat kalian. Nah, sekarang saatnya bahas tim yang jadi magnet perhatian. Dan ya, clickbait nomor 1, Inter Miami main di klub World Cup dengan Messi, Suarez, dan lini depan veteran rasa tahun 2015. Mereka berhasil imbang 2-2 lawan Palmeiras. Tahu yang bikin seru? Inter Miami sempat unggul 2-0 lewat Thiago Almada dan si tua-tua keladi, Luis Suarez. Tapi Palmeiras yang awalnya kelihatan kayak ayam kehilangan arah berhasil comeback lewat Paulinho dan Mauricio di menit-menit akhir. Tapi karena selisih poin, Inter Miami tetap lolos. Jadi intinya mereka buang keunggulan, bikin fans deg-degan tapi tetap melaju. Tipikal drama Argentina tapi bersetting Miami gitu. Sementara itu, PSG udah menunggu Inter Miami di fase berikutnya. Dan lo bisa bayangin headline yang udah siap dipasang, Messi versus mantan klub, Hakimi versus idolanya. Duel klub sultan versi Eropa dan versi Amerika. Tapi di atas lapangan bisa aja berubah jadi kejutan nih. PSG mungkin unggul di kualitas, tapi Inter Miami punya satu senjata, Messi bro. Dan dalam turnamen sistem gugur, satu momen bisa ngubah segalanya. Lo kira Messi udah habis? Nah, coba deh bilang itu ke bek kanan Palmeiras yang kena nutmeg kemarin gitu. Kalau ditarik garis besar, klub World Cup tahun ini bisa disimpulkan dalam 3 kata nih, berantakan tapi seru gitu. Banyak banget momen yang bikin fans tepuk jidat. Atletico menang tapi nggak lolos. Al Ahly cetak 4 gol tapi nggak bisa menang. Inter Miami yang setengah pensiun tapi bisa ke babak berikutnya gitu. Ini turnamen bro, bukan matematika. Logika nggak selalu relevan gitu. Secara teknis, turnamen ini udah lebih niat dibanding versi-versi sebelumnya. Ada lebih banyak tim, formatnya lebih mirip Piala Dunia beneran, dan FIFA pengen banget ini jadi World Cup of Clubs. Tapi ya gitu, beberapa tim masih datang kayak wisata edukasi, bukan buat ngangkat trofi. Klub dari Eropa jelas masih dominan, tapi perbedaan udah nggak segede dulu. Klub Amerika Latin mulai bangkit, klub MLS mulai nunjukin gigi, ya walaupun kadang ompong gitu. Dan klub Asia atau Afrika bisa nyelipin kejutan yang bikin lo heran sambil nanya, itu tim dari mana ya gitu. Soal individu, Kvaratskhelia makin nunjukin dia bukan one season wonder. Hakimi juga jadi salah satu fullback paling modern dan nyebelin buat lawan. Anthony Griezmann masih elegan meski Atletico-nya out gitu. Tapi mungkin nama yang paling nyolot tetap Lionel Messi. Gak nyetak gol tapi tetap jadi pusat perhatian. Apakah ini turnamen terakhirnya di level internasional? Ya, bisa jadi.
terjadi. Dan kalau dia beneran angkat trofi di sini, ya udah sih, guatnya makin dikunci, dilem dan dipatenin gitu. Kesimpulannya, World Cup 2025 ini kayak pizza pinggiran keju. Gak semua bagiannya sempurna, tapi tetap enak buat dinikmati gitu. Ada yang bikin ketawa, ada yang bikin marah, ada yang bikin tepuk tangan. Tapi yang paling penting, ini bukan lagi sekedar liburan buat klub Eropa. Semua udah mulai serius, dan kalau trennya terus naik, jangan kaget ya kalau tahun depan klub Asia atau Afrika tiba-tiba meledak dan bikin kejutan. Sepak bola dunia makin datar bro. Dulu yang menang cuma itu aja, sekarang semua punya peluang. Dan klub World Cup ini jadi panggung buat nunjukin sepak bola bukan cuma milik Liga Champions, tapi juga milik mereka yang berani bermimpi di panggung dunia. So gimana menurut kalian nih guys? Terus pendapatnya di kolom komentar.